Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membuat program sederhana menggunakan C++. Program ini bertujuan untuk membandingkan dua angka yang dimasukkan oleh pengguna dan menentukan mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. Yuk langsung saja kita buat programnya. Kita ketik programnya include iostream. Nah, ini merupakan langkah pertama, yaitu kita mulai dengan menuliskan kode program kita. Di awal kode, kita harus menginclude file header iostream yang berfungsi untuk input dan output. Kode ini yang mengizinkan kita untuk menggunakan fungsi cin dan cout untuk menerima input dari pengguna dan menampilkan output ke layar. Selanjutnya yaitu using namespace std. Nah, ini berfungsi untuk memungkinkan kita menggunakan elemen dari namespace standar tanpa perlu menulis std berulang kali. Misalnya, kita bisa langsung menggunakan cout dan cin alih-alih menggunakan std cout dan std cin. Begitu, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membuat fungsi main yang merupakan titik awal program C++. Lalu jangan lupa kita buat kurung kurawalnya untuk menandai batas awal dan akhir dari sebuah blok kode. Kemudian kita deklarasikan dua variabel integer A dan B untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Di sini kita menggunakan tipe data integer, yaitu tipe data bilangan bulat. Nah, untuk menerima input dari pengguna, kita akan menggunakan cout untuk menampilkan pesan dan cin untuk menerima input. Kita ketik cout, masukkan nilai A sama dengan, lalu cin kita panggil dari deklarasi nilai A. Program ini akan meminta pengguna untuk memasukkan dua angka, yaitu nilai A dan B. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan di variabel A dan B, teman-teman. Kita buat yang kedua, masukkan nilai B sama dengan, lalu cin B. Berikutnya kita akan membuat blok if else untuk membandingkan dua angka tersebut. Nah, ini saya bikin if A lebih besar dari B. Maksudnya yaitu jika A lebih besar dari B, nanti saya akan lakukan cout. Ini cout yang akan mencetak bahwa A adalah yang terbesar. Lalu cout kedua akan mencetak B adalah yang terkecil. Ini untuk cout pertama, nilai A adalah nilai terbesar. Jangan lupa endline, yaitu untuk membuat garis baru fungsi endline. Ini kita buat cout kedua, yaitu nilai B adalah nilai yang terkecil. Nah, lalu saya buat else if dalam bentuk A lebih kecil dari B. Maka ini kebalikan yang sebelumnya, yaitu jika B lebih besar dari A, kita akan mencetak bahwa B adalah yang terbesar dan A adalah yang terkecil, teman-teman. Nih, kita buat cout-nya, maka nilai B adalah nilai terbesar. Lalu jangan lupa endline untuk membuat garis baru dan cout kedua. Dan nilai A adalah nilai terkecil. Lalu endline. Selanjutnya yaitu bagian terakhir di bagian else. Nah, di bagian else ini teman-teman, kita tidak perlu menambahkan keterangan apapun karena
else akan secara otomatis mencakup semua kemungkinan tanpa perlu penjelasan tambahan. Nah, di sini kita akan buat nilai A sama dengan nilai B. Kita cetak dengan menggunakan cout, maka nilai A dan nilai B bernilai sama. Yang terakhir yaitu kita menambahkan return untuk menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses dan selesai. Lalu kita save programnya. Saya buat dengan nama program pertama. Lalu kita execute dan compile. Nah, di sini udah nggak ada yang error, berarti udah bisa kita run. Nah, sudah muncul outputnya dalam bentuk layar hitam. Saya buat nilai A-nya 100 dan nilai B-nya 80, maka nilai A adalah nilai terbesar dan B adalah nilai terkecil. Nah, saya mau coba dengan nilai yang lain. Saya mau masukkan nilai A 70, nilai B-nya 100, maka nilai B adalah nilai terbesar dan nilai A adalah nilai yang terkecil. Sudah sesuai. Lalu saya mau coba dengan nilai yang sama, yaitu A10 dan B10, maka nilai A dan B bernilai sama. Sudah sesuai, maka sudah selesailah program pertama saya. Kita lanjut program kedua. Jadi di program kedua ini saya akan mengidentifikasi apakah sebuah bilangan adalah bilangan bulat positif, bulat negatif, atau nol. Yuk kita mulai. Nah, di langkah pertama kita mengetikkan file header IOStream. Nah, header ini memungkinkan kita untuk menggunakan fungsi input dan output seperti cin dan cout. Berikutnya kita ketik isi namespace std. Nah, ini fungsinya untuk memungkinkan kita menggunakan elemen dari namespace standar tanpa perlu menulis std berulang kali. Misalnya nih, kita bisa langsung menggunakan cout dan cin alih-alih menggunakan std, cout, std, cin. Gitu, teman-teman. Berikutnya, kita akan membuat fungsi utama main yang akan menjadi titik awal program kita. Nah, di dalam fungsi ini, kita akan mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Lalu kita buat kurung kurawal untuk menandai batas awal dan akhir dari sebuah blok kode. Lalu kita deklarasikan sebuah variabel bil dengan tipe data integer, yaitu tipe data bilangan bulat yang akan menyimpan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, kita akan meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan. Kita akan menggunakan cout untuk menampilkan pesan di layar, dan nantinya kita akan menggunakan cin untuk menerima input dari pengguna. Nah, program akan menunggu pengguna memasukkan sebuah bilangan yang kemudian akan menyimpannya di variabel bil. Nah, ini kita ketik cin untuk menerima inputan dari pengguna. Nah, sekarang kita akan memeriksa apakah bilangan yang dimasukkan adalah bilangan positif, negatif, atau nol. Untuk melakukan ini, kita akan menggunakan struktur if-else. Nih, if. Saya ketik dulu, if bilangan lebih besar dari nol. Maksudnya yaitu, jika bilangan lebih besar dari nol, maka saya akan mengeluarkan outputnya, cout, maka program akan mencetak bahwa bilangan tersebut adalah bilangan positif, bilangan bulat positif. Jangan lupa untuk ketik n-line-nya untuk menambah garis baru agar outputan program kita bisa lebih rapi. Lanjut, saya ketik lagi else if bilangan kurang dari 0. Nah, ini maksudnya yaitu jika bilangan kurang dari 0, maka akan mencetak bahwa bilangan tersebut adalah bilangan negatif, bilangan bulat negatif, begitu. Ini saya cetak yaitu dengan menggunakan cout, bilangan bulat negatif.
lalu N-line lagi untuk menambah garis. Lalu kita masuk di bagian terakhir yaitu else. Nah, di else ini tidak perlu ada keterangan tambahan karena secara otomatis akan mencakup semua kemungkinan lainnya tanpa perlu penjelasan tambahan. Begitu. Jadi, di sini saya buat jika bilangan sama dengan 0, maka program akan mencetak bahwa bilangan tersebut adalah bilangan 0. Jangan lupa diketik N-line. Lalu terakhir kita menambahkan letter 0 untuk menandakan bahwa program telah selesai dijalankan tanpa kesalahan. Baru kita save, saya buat dengan nama program 2, lalu di compile. Ternyata tidak ada yang error, maka sudah bisa kita run. Dan inilah outputnya dalam bentuk layar hitam. Saya masukkan sebuah bilangannya 0, maka bilangan 10 adalah bilangan bulat positif. Saya mau coba nilai yang lain. Saya run. Saya mau tes minus 12, maka tercetak bahwa minus 12 adalah bilangan bulat positif. Saya mau buat lagi 0. Tercetak bahwa bilangan 0 adalah 0. Inilah output program kedua saya. Kita lanjut program ketiga. Halo semuanya, jadi di video ketiga ini saya akan membuat program untuk menentukan apakah sebuah bilangan adalah bilangan genap positif, genap negatif, ganjil positif, ganjil negatif, atau 0. Yuk kita buat programnya. Nah, langkah pertama seperti sebelumnya yaitu kita mengetikkan file header iostream, yang header ini memungkinkan kita untuk menggunakan fungsi input dan fungsi output seperti cin dan cout. Selanjutnya yaitu bagian using namespace std yang fungsinya memungkinkan kita untuk menggunakan elemen dari namespace standar tanpa perlu menuliskan std berulang kali. Kemudian kita buat fungsi utama main yang menjadi tempat kita menuliskan logika program ini. Jangan lupa kurung kurawal untuk menandai batas awal dan akhir dari sebuah blok kode. Lalu kita deklarasikan sebuah variabel bil dengan tipe data integer, yaitu tipe data bilangan bulat yang akan menyimpan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya kita akan meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan. Kita akan menggunakan cout untuk menampilkan pesan di layar dan cin untuk menerima input dari pengguna. Ini kita ketik dulu cout, masukkan sebuah bilangan, lalu cin. Program akan menunggu pengguna memasukkan sebuah bilangan, kemudian menyimpannya di variabel bil. Lalu sekarang kita akan mulai membuat program utama. Pertama, kita akan memeriksa apakah bilangan tersebut positif, negatif, atau 0. Nah, di sini kita akan lihat ada if di dalam if. Apakah itu boleh dan mengapa dilakukan? Jadi, penggunaan pernyataan if di dalam pernyataan if sering disebut sebagai nested if, dan itu sah-sah aja dalam pemrograman. Jadi, nested if ini memungkinkan kita untuk menangani lebih dari satu kondisi yang berkaitan. Dalam program yang kita buat ini, setelah menentukan apakah bilangan tersebut positif atau negatif, kita mau memeriksa apakah bilangan tersebut genap atau ganjil, sehingga menghasilkan program yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Jadi di kondisi pertama, saya akan memeriksa apakah bilangan tersebut lebih besar dari 0. Nah, jika bilangan tersebut lebih besar dari 0, kita akan mengecek kembali nih apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Untuk mengeceknya, nanti saya akan menggunakan operator modulus yang akan memeriksa sisa pembagian bilangan dengan 2. Nah, sini saya bikin cout-nya bilangan genap positif jika bilangan tersebut lebih besar dari 0 dan modulusnya habis dibagi 2. Lalu jika bilangan tersebut lebih besar dari 0 tetapi tidak habis dibagi 2, maka cout-nya saya bikin bilangan tersebut adalah bilangan ganjil positif. Jangan lupa N-line-nya untuk menambah garis.
Lalu kita buat kondisi kedua, yaitu else if. Kita buat jika bilangan kurang dari 0. Nah, kita juga melakukan pengecekan yang sama nih, yaitu apakah bilangan tersebut bilangan genap atau ganjil. Jika negatif dan genap, kita akan mencetak bahwa bilangan tersebut adalah bilangan genap negatif. Jika sebaliknya, jika ganjil, maka kita akan mencetak bahwa bilangan tersebut adalah bilangan ganjil negatif. Di sini kita cetak, kita ketik. Kita buat dengan pengecekan yang sama, yaitu dengan modulo 2. Apakah bilangan tersebut habis dibagi 2? Jika iya, maka kita buat bilangan tersebut yaitu bilangan genap negatif, namun tidak habis dibagi 2, maka kita buat dengan bilangan tersebut bilangan ganjil negatif. Di sini saya buat else-nya. Di bagian subkondisi, saya buat cout bahwa bilangan tersebut adalah bilangan ganjil negatif. Saya panggil dari deklarasi bil, lalu adalah bilangan ganjil negatif. Nah, di kondisi terakhir, yaitu di else, kita tidak perlu teman-teman menambahkan keterangan tambahan, karena di else akan secara otomatis mencakup semua kemungkinan lainnya tanpa perlu penjelasan tambahan. Jadi kita langsung aja buat cout-nya. Di sini saya bikin jika kedua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka program akan mencetak bahwa bilangan tersebut adalah 0. Dan terakhir, kita menambahkan return 0 yang fungsinya untuk menandakan bahwa program telah selesai dijalankan tanpa kesalahan. Dan kita save. Saya save dengan program 3. Lalu kita compile dan ternyata tidak ada error. Berarti kita sudah bisa run. Dan inilah hasil output layar hitam. Saya masukkan bilangan 100. Bilangan 100 adalah bilangan genap positif, sudah benar. Saya mau tes dengan nilai yang lain. 99. Bilangan 99 adalah bilangan ganjil positif. Saya tes dengan nilai yang lain lagi. Minus 25. Bilangan minus 25 adalah bilangan ganjil negatif. Lalu saya mau bikin minus 80 yang menyatakan bahwa 80 adalah bilangan genap negatif. Nah, lalu terakhir saya mau buat 0. Bilangan 0 adalah 0. Sudah selesai output kita di program ketiga. Kita lanjut program keempat. Halo teman-teman, di video keempat ini saya akan membuat program untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, di program ini kita akan menghitung akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadrat dan memeriksa apakah persamaan tersebut memiliki solusi yang real atau tidak. Jadi, jika kalian sedang belajar tentang persamaan kuadrat atau ingin tahu bagaimana menyelesaikannya dengan kode, video ini cocok untuk kalian. Yuk kita mulai. Kita mulai dengan mengimpor header IOStream untuk operasi input dan output. Lalu header kedua yaitu CMath untuk melakukan operasi matematika seperti akar kuadrat. Lalu bagian selanjutnya yaitu using namespace std yang fungsinya memungkinkan kita untuk menggunakan elemen dari namespace standar tanpa perlu menulis std berulang kali. Lalu fungsi utama main yang merupakan titik masuk program, jadi semua kode akan berada di dalam fungsi ini. Jangan lupa kurung kurawal untuk menandai batas awal dan akhir dari sebuah blok kode.
Lalu di sini kita mendeklarasikan variabel yang kita butuhkan. Ada A, B, C diskriminan, X1 dan X2. Tipe data yang dipakai adalah tipe data double, yaitu menyimpan angka dengan lebih banyak digit setelah koma desimal dibandingkan tipe data float. ABC di sini sebagai koefisien dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dan D digunakan untuk menyimpan diskriminan yaitu bagian dari rumus kuadrat, dan X1 serta X2 digunakan untuk menyimpan nilai-nilai solusi dari persamaan kuadrat. Langkah berikutnya, kita akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai koefisien dari persamaan kuadrat, yaitu nilai A, B, dan C. Kita akan menggunakan Cin untuk menerima inputan dari pengguna. Nah, setelah pengguna memasukkan nilai A, B, dan C, program akan menghitung akar-akar persamaan kuadrat. Di sini kita sudah buat Cout nilai A dan Cin. Lalu kita akan membuat Cout nilai B dan Cin B, dan Cout nilai C dan Cin C. Sekarang kita akan menghitung diskriminan menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Diskriminan ini akan menentukan apakah persamaan kuadrat memiliki solusi real atau tidak. Lalu kita akan menggunakan kondisi if-else untuk diskriminan. Apakah nilai diskriminan positif, 0, atau negatif? Nah, di kondisi pertama ini dibuat if D lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 kan otomatis negatif. Nah, kalau nilai diskriminan itu negatif, tidak ada solusi realnya. Jadi kita buat Cout-nya tidak ada penyelesaiannya karena persamaan tidak memiliki solusi yang real. Jangan lupa endline untuk membuat garis baru. Lalu di kondisi kedua, yaitu di else ini, tidak perlu ada keterangan tambahan ya teman-teman, karena else akan secara otomatis mencakup semua kemungkinan yang lainnya tanpa perlu penjelasan tambahan. Nah, di blok else ini saya ada buat inisialisasi akar D. Apa sih itu akar D? Atau akar diskriminan? Yaitu variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai akar dari diskriminan. Ia harus dihitung setelah diskriminan D dihitung dan diverifikasi bahwa ada solusi, yaitu ketika D lebih besar atau sama dengan 0. Nah, seperti di kondisi awal, kalau D lebih kecil dari 0, maka tidak ada solusinya, maka nilainya itu tidak real. Nah, sekarang kita hitung nih dua akar menggunakan rumus kuadrat dengan syarat jika diskriminan positif atau 0. Jadi kita hitung X1 sama dengan min B dikurang akar diskriminan dibagi 2 kali A. Lalu yang X2-nya min B ditambah akar diskriminan dibagi 2 kali A. Bedanya cuma di akar D-nya itu yang X1 akar D-nya minus, di X2 akar D-nya itu positif. Itu aja bedanya. Di inisialisasinya saya udah buat keterangan akar D, yaitu kita menggunakan fungsi SQRT untuk menghitung akar kuadrat dari diskriminan dan kemudian menghitung dua akar X1 sama X2-nya, begitu. Lalu di sini kita ketik Cout lagi teman-teman untuk menampilkan nilai X1 dan X2 yang sebelumnya udah kita hitung dengan rumusnya masing-masing. Di sini kita buat Cout X1. Jangan lupa endline untuk menambah garis baru dan Cout X2.
Nah, nanti di layar hitam akan tampil nilai X1 dan X2 setelah perhitungan dari rumus-rumus yang udah kita masukkan. Nah, setelah hasil akar-akar ditampilkan, kita menambahkan return 0 sebagai penanda bahwa program telah berjalan dengan baik. Setelah selesai, kita save. Saya bikin namanya program keempat, lalu saya compile dan tidak ada error, berarti program udah siap kita run. Dan inilah output dengan layar hitam yang meminta kita untuk menginput nilai A, B, dan C. Di sini saya masukkan, dan ternyata X1 dan X2-nya itu tidak memiliki solusi real. Kita coba yang memiliki solusi real. Saya masukkan nilai A-nya 1, B-nya 9, dan C-nya 18. Keluarlah nilai solusi realnya X1 min 6 dan X2 min 9. Selesailah program keempat saya ini. Semoga 4 program yang sudah saya jelaskan sebelumnya bermanfaat dan jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Sekian dari saya. Apabila masih banyak kesalahan dalam pembuatan program dan kesalahan saya dalam berucap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.